ini tonton misalnya tentang gizi, makan beraneka ragam makanan sehat. Nah, tadi itu ya alhamdulillah kita dapat rezeki ya, kita kasihkan ke panti makanan yang sehat, kalau sehat. Nah, nanti beragam makanan sehat ini kita perlu konsumsi ya, karena kita hidup itu perlu makanan ya. Kalau nggak makan berarti nanti energinya dari mana? Maka kita perlu makan yang sehat, jangan sembarang makan ya. Kalau sembarang makan nanti ya kasihan tubuh kita. Tubuh kita itu nanti butuh asupan nutrisi yang sehat. Kalau nggak sehat nanti bisa menimbulkan gangguan di tubuh kita. Hanya makan yang beragam dan sehat. Kemudian minum tablet tambah darah bagi individu yang resiko kurang darah. Nah ini, tadi kalau misalnya adik-adik dicek HB, nanti untuk mengetahui ini resiko nggak kurang darah. Kalau darahnya ini rendah, tinggi, atau cukup, atau normal, nah itu. Ini dicek itu. Kalau misalnya ada resiko itu, nanti perlu ya kita mengkonsumsi suplemen tablet tambah darah. Ini biasanya di puskesmas ada ini. Kemudian yang ketiga, contohnya mengkonsumsi garam biodium ini. Garam biodium itu garam yang kita dapatkan di toko-toko juga itu yang ada tulisannya beriodium gitu. Karena apa? Mengkonsumsi garam beriodium itu untuk mencegah penyakit ya ada gondok, ada penyakit X itu ya, X itu. Kemudian yang keempat, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. Nah ini, jadi nanti kalau misalnya adik-adik ini sudah punya bayi, balita atau adik iparnya atau tetangganya, tolong ini jangan lupa kalau ada program puskesmas imunisasi gratis, pemberian vitamin A gratis, posyandu tiap bulan, ini tolong diikutkan. Karena di situ akan diberi makanan tambahan untuk menunjang gizinya. Contohnya vitamin A. Vitamin A itu setahu saya itu gratis ya. Kalau ada program pemerintah di posyandu. Anak saya itu juga kalau tiap bulan kan ada posyandu, anak saya itu tak kejar. Yang kejar saya malah bukan ibunya. Karena ibunya ya jarang ya istilahnya pas waktu itu pas kerja sekolah ya. Saya pas ada di rumah ya. Jadi ini diantarkan di bayi dan balita ini untuk memperoleh kapsul vitamin A. Vitamin A itu untuk kesehatan mata ya. Kemudian, nah ini tadi contoh PHBS-nya ya, contoh PHBS. Nah sekarang saya coba menyampaikan terkait dengan indikator PHBS di rumah tangga. Jadi ada 10 ya adik-adik. Sudah pernah tahu belum ini 10 ini? Nah ini sekarang saya coba beritahu ya, tak sharingkan ya. Ini ada 10 ini saya ambilnya dari Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Ini yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi adik-adik saya sarankan besok kalau sudah mau persalinan itu tahu nggak? Persalinan itu kalau mau melahirkan itu deh. Nah ini mohon maaf ini ya calon ibu-ibu semua ya. Jadi nanti kalau mau melahirkan tolong ke fasilitas kesehatan. Nah nanti tetangganya atau apa nggak tahu lah diberitahu. Kalau gak ada yang ngantor gimana? Yang nyari tetangga yang lain yang bisa ngantor. Gitu. Atau kalau sekarang itu ada ambulan desa. Kalau di sini ada ambulan desa saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Oh ya kalau di daerah saya itu ada ambulan desa, tapi ya harus prosedur juga. Nah jadi persalinan tolong kesehatan, kemudian beri ASI eksklusif ya. ASI eksklusif. ASI itu air susu ibu ya. Eksklusif itu adalah ya ketika bayi lahir diberi ASI tok, ASI saja selama kurang lebih 6 bulan ya benar ya. Jadi ASI eksklusif itu ketika bayi lahir itu makanannya ya ASI itu, karena ASI ini asupan yang nutrisi yang bagus sekali, banyak mengandung imunitas ya dan gizi-gizi yang lainnya ASI. Jadi tolong jangan lupa ya kalau nanti sudah melahirkan bayi pertama adik-adik itu kasih ASI dulu. Wah itu nutrisinya bagus itu, ASI. Kemudian yang ketiga, menimbang balita tiap bulan. Nah, balita kalau tiap bulan itu perlu ditimbang ya, untuk pemantauan apakah dia kurang energi protein atau pertumbuhannya terhambat. Jadi ditimbang tiap bulan. Di posyandu, kalau sekarang ada timbangan ya. Misalnya kita punya timbang digital, bisa ditimbang di rumah, bisa dipantau di rumah. Kalau ada sesuatu nanti bisa dikonsulkan di posyandu atau puskesmas. Kemudian menggunakan air bersih. Nah, ini air bersih ini adalah hal yang
penting sekali ya, karena kalau manusia hidup tanpa air nggak bisa ya. Karena tubuh manusia itu perlu air ya. Jadi kita gunakan air yang bersih ya. Air yang bersih itu apa? Ada yang tahu? Yang tidak berkotor. Ya benar ya. Salah satu ciri beberapa ciri air bersih adalah tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Nah, itu. Tolong ini diperhatikan karena nanti mungkin di sekitar kita ada air yang air sumurnya atau kok ada warnanya agak sedikit kecoklat-coklatan ya. Oh, ini mungkin ada pencemaran. Terus itu perlu dikonsulkan ke puskesmas. Kemudian cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dari sabun. Jadi ini sekarang kan digembor-gemborkan karena kondisi saat ini kita harus perlu cuci tangan ya. Cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun. Nah ini saya lihat tadi di depan sudah ada tempat cuci tangan. Nah, ini dimanfaatkan ya. Nah, mungkin dari luar mau datang ke sini cuci tangan dulu. Nah, gitu. Kemudian menggunakan jamban sehat. Jamban sehat itu ya jamban yang tidak menimbulkan risiko penyakit. Contoh misalnya jamban sehat itu kalau misalnya kita memakai jamban umum, ya kita datang ke situ, orang lain juga datang ke situ, ya. Kalau sudah BAB BAK, ya kita siram biar bekas BAB BAK itu supaya tetap bersih dan sehat untuk orang lain. Dan nanti kalau kita ke situ lagi, ya tetap bersih dan sehat. Kalau orang lain nggak menyiramnya, ya kita siram. Jadi kita pas pakai itu kita siram. Kita ngalahin kita menyiram. Menggunakan jamban sehat. Nah, jadi jamban yang ada di umum kita pakai, kita gunakan dengan baik, kita bersihkan setelah kita BAB BAK. Kalau ada di rumah kita masing-masing, kalau ada di panti ini, ya ini tolong setelah BAB BAK, ini supaya jamban yang menjadi jamban sehat diguyur, ya. Diguyur sampai ya bersih, ya. Sehingga nanti orang lain menggunakan bisa bersih. Terus kalau perlu ditulisi di situ, harap disiram setelah BAB BAK, itu kalau perlu. Sini ada tulisannya pun enggak deh, belum. Ya nanti mungkin diusulkan aja, jadi supaya nanti jambannya menjadi jamban sehat, gitu ya. Kemudian memberantas jentik di rumah seminggu sekali. Jadi jentik ini adalah calon nyamuk, ya. Nah, ini kita berantas. Kalau di sini ada kamar mandi ya jadi. Nah, usahakan kamar mandi ini bebas jentik. Caranya gimana ya dikuras ya. Ini yang nguras kamar mandi ada petugasnya atau adik-adik harus gotong royong? Kita Gotong royong. masing-masing kamar mandi ada PJ-nya. Wah, ini bagus ini. Jadi ini sudah ada penanggung jawabnya ya. Jadi ini tolong ini dilaksanakan sehingga nanti jentiknya tidak ada di tempat mandi itu. Ya mungkin dengan yang lainnya juga caranya dengan dikasih ikan juga bisa. Ikan yang kecil-kecil makan sendiri itu. Ya nggak usah banyak, 2 atau berapa dah cukup. Gimana? Jadinya kolam ikan. Nah jadi kalau misalnya dikasih ikan kan misalnya bisa membantu. Nah, itu. Terus nanti juga tetap dikuras. Gitu. Ini yang ke-7, kemudian yang ke-8 makan sayur dan buah setiap hari. Ini sayur ini penting untuk kebutuhan serat kita ya. Karena tubuh butuh serat untuk membantu metabolisme makanan bisa mudah untuk dikeluarkan. Jadi kita perlu konsumsi serat ya, yang berupa sayuran dan buah setiap hari. Nah ini buah, ya. Jadi buah untuk sumber vitamin kita. Ya. Kalau kondisi kita mungkin masih kurang kekebalan ya kita konsumsi buah sebagai vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sehingga nanti di saat-saat ini ya kondisi seperti ini kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga terbebas dari penyakit-penyakit. Itu salah satunya mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Nah ini tadi adik-adik sudah mengkonsumsi sayur dan buah belum ya? Ya sayur alhamdulillah. Ada yang puasa? Ada ya, nanti pas buka nanti dikonsumsi sayur dan buah. Ya. Kemudian yang ke-9 melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi adik-adik kalau misalnya kita perlu menjaga kesehatan kita, salah satunya adalah aktivitas fisik setiap hari 30 menit bergerak. Nah minimal ini adik-adik lantai 3 atau ini. Nah itu mungkin lantai turun, naik turun. Mungkin kamarnya di bawah, nah, di lantai 3. Nah ini bergerak aktivitas fisik. Tapi juga aktivitas fisik itu usahakan di luar ruangan. Di luar ruangan cari lingkungan yang
bebas dari polusi. Nah, itu karena apa? Karena di situ kandungan oksigennya banyak. Jadi kalau kita aktivitas di situ nanti yang kita hirup itu adalah oksigen. Oksigen itu untuk membantu pembakaran di dalam tubuh kita, untuk membantu metabolisme juga. Jadi selain di dalam rumah juga kita perlu di luar rumah yang bebas polusi udara. Itu bagus sekali untuk kesehatan kita. Aktivitas. Kemudian yang 10 tidak merokok di dalam rumah. Ini kayaknya nggak ada yang merokok tadi. Alhamdulillah nggak ada ya. Kalau misalnya cewek yang merokok itu kayaknya, kalau menurut saya, pandangan saya itu kok kurang lebih gitu ya. Gitu. Ya, gitu ya. Ini yang 10 indikator PHBS. Kemudian adik-adik kan sebagai pelajar ya, perannya apa? Ya, peran pelajar untuk mahasiswa dalam mewujudkan rumah tangga sehat itu ada beberapa peran. Yang pertama, bekerjasama dengan kader kesehatan dan dalam pendataan dan pendataan PHBS di rumah tangga. Jadi kalau di sini ada puskesmas, ada kader kesehatan yang kesini mungkin mendata data jentiknya. Ini adik-adik perlu mendukung ini, perlu bekerjasama dengan kader ini ya, mendukung kegiatannya. Kemudian bekerjasama dengan kader kesehatan dalam pendekatan pada kepala desa dan lurah atau masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam pembinaan PHBS di rumah tangga. Kalau misalnya ada kader di sini, ngajak adik-adik di sini untuk kampanye hidup bersih dan sehat, karena ini akan mendapat dukungan dari pihak tokoh masyarakat di sini. Ya adik-adik mendukung ini ya, program kader ini. Ini ya, kerjasama dengan kepala desa atau tokoh masyarakat di sini ya. Kemudian yang ketiga, sosialisasi PHBS di rumah tangga masing-masing ke rumah tangga dan ke rumah tangga yang ada di RW-nya masing-masing melalui kerjasama dengan kader kesehatan. Jadi kalau adik-adik sudah mendapatkan informasi PHBS, tadi itu 10 indikator ya, 10 indikator PHBS. Nah ini nanti disebarkan ke rumah tangga sekitarnya atau tetangga sekitarnya. Kemudian yang keempat, memberdayakan keluarga masing-masing untuk melakukan PHBS melalui penyuluhan perorangan dan penyuluhan kelompok. Jadi adik-adik bisa melakukan kegiatan seperti kami ini. Kalau sudah tahu PHBS, bisa nanti mungkin ke TPA ada TPA di masjid itu. Oh di sini. Oh ya. Kalau TPA di masjid kan ada anak-anak itu bisa informasikan. Tapi kalau sekarang tuh kami ya nggak boleh ya. Ya saya nggak tahu saya. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah dapat pengetahuan tentang PHBS ya, adik-adik bisa mengadakan penyuluhan seperti ini, mengajak teman-temannya di sebuah kelompok bisa menyampaikan informasi PHBS. Dan yang kelima, melakukan kegiatan yang mendukung terwujudnya rumah tangga sehat. Nah ini, jadi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan ya untuk mendukung PHBS ya berbagai macam tadi itu. Pertama dari diri sendiri. Dari sendiri itu misalnya tadi itu makan buah dan sayur, kemudian memberantas jentik ya. Kalau mendukung rumah tangga sehat ya itu memberantas jentik di sekitar. Kalau ada gotong royong, sering ada gotong royong di RT ini, ada nggak? Atau di wilayah ini nggak ada ya? Ada. RT 14 ya, kalau ada yang mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga itu bisa mewakili untuk ikut kerja bakti. Dan yang keenam, melakukan pencatatan PHBS di rumah tangga masing-masing dan sekitar rumah tangga ini. Nah ini biasanya ini ada kartu pemantauan jentik yang dikasihkan di tempatnya rumah masing-masing keluarga ya. Biasanya di pengurus panti itu. Nanti suruh mantau itu. Ini nanti adik juga mendukung ini ya, pengisian ini. Ya, itu perannya ya, ada 6 peran. Intinya bahwa peran adik-adik itu mensosialisasikan PHBS bersama kader kesehatan di wilayahnya dan lingkungan sekitarnya, serta melakukannya, tidak hanya sosialisasi saja, tapi juga menerapkannya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian pada masa sekarang ini yang penting itu PHBS itu ini cuci tangan dengan air bersih, mengalir dan sabun, memberantas jentik. Ini kan musim hujan ya adik-adik. Ini kebanyakan kalau di lingkungan itu ada yang menampung air, tolong dibalik gini ya supaya nggak menampung air. Kalau nampung air nanti nyamuk bertelur di situ, nanti demam jentik. Karena biasanya itu demam berdarah itu banyak di musim hujan. Makanya kalau adik-adik pas libur bersih-bersih lingkungan sekitar, tolong kalau ada tempat yang menampung air buang airnya. Itu untuk mencegah ini jentik nyamuk ini. Ya. Ini yang penting pada saat ini. Ya. Kemudian makan sayur dan buah setiap hari ini untuk mengkonsumsi serat dan vitamin ya.
supaya kita daya tahan tubuh kita bagus, karena kondisi saat ini yang memang masih pandemi ya. Kemudian aktivitas fisik setiap hari ya, ini penting ya, penting aktivitas fisik ya. Kalau kita nggak aktivitas fisik nanti peredaran darahnya nggak lancar. Kita perlu aktivitas fisik ya. Yaitu tidak hanya di dalam rumah tapi juga di luar rumah yang ada lingkungan yang bebas polusi. Ini kurang lebih hal-hal yang penting nih HBS dari yang beberapa tadi itu 10 itu, yang kebanyakan penting saat ini 4 ini. Ya, 4 ini ya, ini yang penting. Nah, kemudian ini saya mau sharing cara cuci tangan yang baik ya. Karena ini juga hal yang penting. Sudah tahu cara cuci tangan yang baik? 6 langkah? 7 langkah. Nah, nanti kita lihat videonya ya. Nah, ini jadi ini saya yang dapat informasi ini dari dinas kesehatan itu, tahu saya ada 6 langkah, tapi sekarang itu ada dimodifikasi jadi 7 langkah. Ini yang pertama, tangan dibasahi air sabun lalu diratakan telapak tangan. Dia tangan dibasahi sabun ya. Misalnya ini sabun pinjem ya. Nah, ini dibasahi sabun ya. Basahi sabun. Kemudian digosokkan punggung tangan kanan dan kiri. Nah, kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari. Nah, ini 3. Kemudian mengunci. Nah, kanan kiri. Kemudian jempol putar sama di kanan kiri. Kemudian kuku. Nah, terus kemudian dibilas pakai air mengalir. Itu kurang lebih cara cuci tangan ya, 6 langkah. Ini yang saya dapatkan dari dinas kesehatan. Ini alat cuci tangan, ini air bersih mengalir, sabun dan pengering ya. Kalau ada tisu, kalau ada handuk yang bersih, Tapi alangkah baiknya tisu ya, karena sekali pakai buang. Kalau handuk dipakai itu nanti masih pakai orang banyak, nanti nempel di situ ada macam-macam kotoran itu. Nah, saat cuci tangan itu yang tepat itu ada beberapa hal sebelum makan dan minum. Jadi kita usahakan cuci tangan, kemudian setelah BHK, cuci tangan, kemudian setelah memegang benda yang kotor seperti alat permainan, tanah, uang, handphone dan lain-lain. Kemudian setelah bepergian, kemudian sebelum memberikan ASI bagi ibu yang menyusui. Ini saat-saat yang tepat untuk cuci tangan. Sehingga nanti kita berusaha menjaga diri kita supaya tidak terkena kuman yang masuk di tangan kita. Ini 6 langkah cuci tangan ya, yang saya tadi itu. Jadi ini seperti ini dari dinas kesehatan provinsi DIY, masih ada 6 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini saya materinya dari sumbernya ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan membuka video ya, satu aja videonya sebentar. Ini sebenarnya di YouTube banyak ini ya. Nah, ini kalau ini di keran ya, air mengalir, basahi dulu. Pakai sabun. Bisa. Ya, punggung. Sela-sela jari, kanan kiri. Mengunci ya. Gantian kanan dan kiri dan jempol dan kuku. Kemudian dibilas dan tutupnya pakai siku. Ya, sudah selesai. Itu kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tidak ada. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya.
Jadi tadi saya menyampaikan tentang PHBS. Kepanjangan apa ya PHBS? Sudah tahu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah. Tapi yang sebelumnya nggak tahu sekarang sudah tahu ya. Kemudian di PHBS, contoh PHBS tadi apa? Makan masyarakat sehat. Oh, Enak bersedekah dan iya, tidak merokok. Itu salah satu indikator ya. Sekarang 10 indikator tadi itu PHBS. Satu. Banyak namanya berapa? Oh, apa indikator terus semua. Memberi ASI eksklusif. Oh. Terus tahunnya berapa Anda? Tahunnya berapa ya? Terus apa lagi? Tidak merokok. Tidak merokok, sama lagi tahu berapa? Melakukan aktivitas Aktivitas fisik, 3. Berarti kalau 10 benar semua nilai 10. Kalau 3 berarti nilainya 3. Apalagi yang hafal? makan sayur dan buah setiap hari. 4 terus Cuci tangan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus menggunakan air yang bersih, bersih ya. menggunakan jamban Jamban sehat terus 7 nilainya 7. Pas? Mbaknya depan. Namanya Mbak? Jadi namanya Kristi. Ya, coba 10 indikator kamu sudah berapa? menimbang Bayi dan balita. memberikan hasil Masih bersih, bersih. membersihkan jamban, Sabar. mencuci Sabar. tangan dengan air bersih, Dan mengalir ya. melakukan aktivitas fisik setiap hari, Nah, terus namanya memberantas sentik, gede. Nah, terus 6. memberantas sentik, makan sayur dan buah. Setiap hari. Nah, 7 ya. Lagi. Ayo sih kamu masih jelas. Pas. 10. Siapa yang hafal 10? Enggak tahu beri apa-apa ya, enggak beri apa-apa ya. Apa itu yang? Salinan Ya. Nah, sekarang satu lagi. Yang kacamata. Biasanya yang kacamata itu pandai. Ya, 10 perilaku hidup derajat bisa berapa? Nggak usah lihat dulu. Iya, Dibuka dulu ya. persalinan oleh tenaga kesehatan, Sekarang ditolong ke sana. memberi hasil eksklusif, menimbang bayi, terus cuci tangan, menggunakan jamban bersih, Jamban menjaga sehat. sehat, memberantas jentik, tidak merokok, makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik tiap hari. Ini apa? Apa sih yang belum? Oh iya, menggunakan air bersih. Nah, bersih. Ya, 10 ya. Nah, nilainya 10. Nah, ini saya anggap ini sudah hafal semua. Setelah hafal, usahakan nanti diterapkan ya yang gampang-gampang dulu. Misalnya tadi yang gampang-gampang misalnya menggunakan air bersih. Ya, kalau kita gunakan air bersih. Kemudian cuci tangan dengan air bersih dan air mengalir dan sabun. Nah, kita lakukan yang gampang-gampang dulu. Ya. Kalau yang nomor 1 kan nanti kalau nanti ya pesanan ditolong oleh tenaga kesehatan gitu kan ya. Itu kan nanti ya masih beberapa waktu lagi itu ya. Ya mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Nah ini saya evaluasi ini sudah bisa semua ya. Satu lagi tadi cuci tangan yang 6 langkah bisa peragakan yang kacamata yang pandai. 6 langkah coba peragakan sambil gini. Basahi air, Air dibasahi. basahi tangan dengan air dan sabun. Oh. Apa lagi sih? Gosok-gosok tangan, terus punggung tangan, terus punggung tangan. Terus Punya gini loh. iya. Gini. Kalau di rumah sakit nanti nggak digini, nanti sama petugasnya, ayo kamu gini. Selah atau pak itu? Ya, sela-sela ya, sela. Punggung dulu. Terus selah. Hmm. Terus apa ya? Mengunci. Hmm. Terus jempolnya. Hmm. Terus kukunya. Terus bilas dengan air bersih. Nah, kita semua ya. Ya itu jadi sudah pada pintar-pintar semua ya. Saya harapkan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya, dan bisa bermanfaat untuk kita juga ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.